Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan apa itu pengertian dari WLAN. Sebelum itu, kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Wafa Salma, Ezra Matian, Yori Alfarlin, Howard Yahya, dan saya sendiri Alphonsus Joy. Sebelum mengetahui lebih lanjut seperti apa keamanan yang ada pada jaringan wireless LAN, kita sebaiknya mengetahui lebih dulu pengertian dari wireless LAN itu sendiri. Jadi, Wireless Local Area Network atau biasa disebut nama WLAN merupakan salah satu teknologi baru yang digunakan untuk melakukan sebuah pengiriman data dari sebuah perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Teknologi wireless memanfaatkan frekuensi tinggi untuk menghantarkan sebuah komunikasi, maka kerentanan terhadap keamanan juga lebih tinggi dibanding dengan teknologi komunikasi yang lainnya. Penyadapan pada jalur komunikasi dapat dilakukan lebih mudah karena tidak memerlukan media kabel untuk melakukan penyerangan. Sistem yang tidak menggunakan pengamanan enkripsi dan autentikasi atau menggunakan enkripsi yang mudah dipecahkan atau cryptanalysis akan sangat mudah ditangkap. Setelah mengetahui dan memahami penjelasan wireless LAN sebelumnya, kini kita akan membahas celah keamanan pada jaringan wireless LAN. Nah, jadi wireless LAN ini kenapa bisa dimasuki oleh kejahatan? Secara garis besar, celah pada jaringan wireless terbentak di atas 4 layer. Yang pertama, ada physical layer atau lapisan fisik. Nah, lapisan ini menggunakan gelombang radio yang bersifat bebas sehingga sulit untuk membatasi area yang dijangkau. Jadi, area-area ini tidak dibatasi sehingga para penyerang bebas masuk ke dalam lapisan ini. Yang kedua ada network layer atau lapisan jaringan. Pada jaringan komunikasi wireless, perangkat yang biasa digunakan itu sering disebut dengan access point atau IP. Sistem pengalamatan IP, internal protokol, tentu akan banyak ditemukan pada perangkat ini, karena jaringan ini melayani komunikasi menggunakan media bebas yang terbuka. Maka access point tersebut juga dapat dikatakan sebagai perangkat yang terbuka bebas. Perangkat jaringan yang tidak diverifikasi dan dikontrol dengan baik akan dapat menjadi sebuah pintu masuk adanya serangan. Nah, yang ketiga, user layer. Selain keamanan perangkat jaringan yang perlu diperhatikan, kita juga perlu memperhatikan siapa saja yang mengakses jaringan ini. Walaupun menggunakan media publik untuk lalu lintas datanya, namun jika jaringan yang ada bukan merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja, tentu harus ada batasan-batasan pengaksesnya. Jika sembarang pengguna dapat menggunakan jaringan yang ada, tentu hal ini akan sangat merugikan para pengguna lain yang berhak menggunakan jaringan tersebut. Yang keempat, ada application layer. Jaringan yang menggunakan media kabel saja dapat membuka celah-celah yang ada pada aplikasi dengan cukup lebar, apalagi jaringan wireless yang memang rentan di seluruh layarnya. Aplikasi-aplikasi bisnis yang penggunanya lalu lalang melalui media wireless tentu sangat rentan keamanannya, baik sekedar disusupi maupun di DOS atau Denial of Service. Nah, keempat layer tersebut sebenarnya merupakan proses dari terjadinya komunikasi data pada media wireless. Hal ini membuat para penyerang menjadi tertarik untuk melakukan berbagai aktivitas yang biasanya ilegal terhadap jaringan wireless LAN. Berikut merupakan macam-macam serangan yang dapat terjadi pada jaringan ini. Yang pertama, ada jamming, yang merupakan semacam gangguan yang dapat menyebabkan kemacetan pada saat mengirim atau menerima data, yang berakibat komunikasi antara AP dan klien terputus. Yang kedua, ada passive attack. Serangan ini tidak terlalu membahayakan sistem, namun tetap dapat mengakibatkan kebocoran data yang dialami oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada active attack. Serangan dari active attack ini lebih berbahaya daripada passive attack. Serangan ini dilakukan dengan cara memodifikasi sebuah aliran data atau mendapatkan autentikasi dengan mengirimkan paket-paket data yang salah ke dalam data stream dan memodifikasi paket-paket yang melewati data stream. Kemudian yang keempat, ada man in the middle attack. Serangan ini dilakukan ketika attacker memotong jalur tengah antara access point dengan klien. Penyerang ini sangat berbahaya karena dapat melakukan penyamaran seolah-olah dirinya merupakan klien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pengujian terhadap keamanan jaringan WLAN. Pertama, menggunakan ARP. Spoofing untuk melakukan penyerangan terhadap jaringan komputer lokal baik menggunakan WLAN. Yang kedua, menggunakan cracking WP atau WPA keys yang merupakan protokol keamanan yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan ada web.
Yang ketiga, melakukan bypassing MAC address yang melakukan proses mengubah MAC untuk mengatasi MAC address filtering. Kita dapat menguji dengan mengubah MAC address yang sesungguhnya agar bisa masuk ke dalam jaringan WLAN yang kita uji. Yang terakhir, melakukan pengujian terhadap WPS aktif. WPS sendiri yaitu Wireless Protect Setup adalah program sertifikasi opsional yang dikembangkan oleh aliansi Wi-Fi. WPS sendiri dirancang untuk memudahkan pengaturan keamanan Wi-Fi di suatu tempat. WPS berguna untuk pemilik jaringan WLAN jika mengalami lupa password. Hanya dengan menekan tombol WPS, maka pemilik jaringan tersebut dapat mengoneksikan perangkatnya secara otomatis. Oke, jadi pada materi yang kami bawakan tentang wireless LAN berikut adalah kesimpulannya. Jadi wireless ini merupakan teknologi baru yang digunakan untuk melakukan sebuah pengiriman data dari sebuah perangkat ke perangkat lain yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan juga pada materi ini dikatakan bahwa wireless LAN terbentuk jadi 4 layer, yaitu physical layer, network layer, user layer, dan application layer. Serta pada materi di video ini kami juga terdapat macam-macam serangan jaringan, cara menguji keamanan jaringan wireless LAN, serta model-model penanganan keamanan menggunakan teknologi wireless LAN. Baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Semoga Anda yang menonton video ini suka pada materinya, dan maaf bila kami melakukan salah kata dan sebagainya. Terima kasih.